selesai berita acara untuk memenuhi panggilan dari Polres Cibinong atas pelaporan dari saudara Pablo Benua, ya, yang melaporkan Ketua Badan Pengurus Wilayah Perkumpulan Advokaten Indonesia Jawa Barat. Ya, dalam hal ini klien kami adalah Pak Budi sebagai Ketua BPW PAI Jabar memenuhi panggilan klarifikasi atas pelaporan saudara Pablo Putra Benua dengan sangkaan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Ya, perlu kami sampaikan dan tegaskan di sini. Tadi kami sampaikan juga dalam berita acara dan bahkan dalam berita tambahan dengan jelas dan lugas bahwasannya, ya, bukti-bukti yang dilaporkan oleh pihak pelapor dalam hal ini Pablo Putra Benua, ada 2 poin yang harus kami sampaikan dan kami untuk segera ditindaklanjuti. Yang pertama, legal standing saudara pelapor Pablo Putra Benua ini sebagai apa? Apakah sebagai pribadi atau sebagai mewakili organisasi? Ya, perlu kami jelaskan di sini dan kami tegaskan, kami adalah organisasi advokat Perkumpulan Advokaten Indonesia yang sah sesuai dengan SK Kemenkum, ya, 17 Juli 2025. Ya, jadi kami adalah pengurus dan organisasi advokat yang sah yang memiliki hak merek, hak logo dan hak nama, ya, yang sudah terdaftar di Kemenkumham RI 2017. Ya, jadi kami patut pertanyakan kepada pihak penyidik tadi, mengapa yang pertama tadi, ya, menerima laporan saudara Pablo Putra Benua padahal legal standingnya tidak sesuai, ya, atau kami duga error in persona. Oleh karenanya kami mengadukan setelah berita acara ke pihak Propam Polres Cibinong, ya, terkait adanya, ya, oknum-oknum, ya, yang dilakukan oleh pihak Pablo Putra Benua pelapor, ya, untuk mengkondisikan kenapa laporan itu bisa diterima di SPKT Polres Cibinong. Karena yang menyangkut yang kedua, apa yang kedua? Diduga sangka pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, pencemaran nama baik dan kehormatan dan sebagainya. Padahal bukti yang dia sampaikan itu adalah bukti, ya, video, ya, dan juga kalimat yang disampaikan oleh klien kami Pak Budi ini itu di dalam grup profesi khusus anggota PAI Jawa Barat. Dan kami tadi sudah menyampaikan kepada pihak penyidik, ya, dan kami sudah sampaikan juga dalam berita tambahan mengenai dasar hukum di dalam SKB, di mana SKB ini adalah implementasi dalam penerapan Undang-Undang ITE. Siapa yang tanda tangan di sana? 1. Kapolri yang saat ini masih menjabat, ya, Pak Listio Sigit Prabowo. Yang kedua, Jaksa Agung masih juga menjabat yang kemarin. Yang ketiga adalah kementerian atau menteri Komdiji, ya, yang saat itu masih yang periode lama. Di 3 poin SKB ini menyatakan implementasinya dalam pasal atau poin huruf J dan poin K wajib hanya, ya, wajib hanya yang tidak dikenakan unsur diketahui umum dan juga pasal penghinaan dalam penerapan pasal 27 tadi, itu tidak boleh grup profesi salah satunya. Ya, ingat, ya, perlu kami sampaikan ini tidak boleh dilanjutkan dalam proses hukum Undang-Undang ITE kalau percakapan apapun jenisnya di dalam grup profesi salah satunya, poin J dan poin K. Tetapi poin itu yang kami sampaikan kepada pihak penyidik dan kami jelaskan, ya, setelah kami menerima panggilan dari pihak Polres Cibinong dan kami memenuhi, ya, berita acara, kami laporkan lanjut ke Propam Polres Cibinong terkait oknum, ya, yang menerima laporan saudara Pablo Putra Benua. Perlu kami pastikan, kami akan kejar oknum yang bermain dengan saudara pelapor Pablo Putra Benua sampai kapanpun. Ya, bahkan kami sudah melaporkan, ya, persiapan pelaporan yang kami lakukan di Bareskrim dan saat ini dilimpahkan di Polda Jabar, ya, selanjutnya dilimpahkan di Polres Cibinong. Kami akan kawal terus sampai kapanpun, ya, karena ini menyangkut marwah organisasi advokat Perkumpulan Advokaten Indonesia, seperti itu. Kami sampaikan dan kami sudah sampaikan di penyidik tadi, Reskrim Polres
Cibinong Unit 5 Tipiter lantai 2 Satreskrim Polres Cibinong dengan bukti-bukti yang sahih ya, dan kami mempertanyakan bukti legal standing tersebut karena data dirinya sudah beredar. Ingat ya, sudah beredar antara nomor induk kependudukan KTP dengan tempat tanggal lahirnya sangat berbeda. Ya, di NIK-nya itu lahir tahun 90. Ya, tapi di tempat tanggal lahir KTP tadi tahun 80. Ya, ini kami sampaikan. Oleh karenanya poin 1 legal standing tadi tidak sama dan tidak sesuai. Ya, ini bukti pemalsuan keterangan data pribadi. Ya, dan kami akan proses lanjut seperti itu. Dan kami sudah menyampaikan semua kepada pihak penyidik 1, dan kami sudah laporkan itu kepada pihak Propam Polres Cibinong. Dan kami harap ya mereka melaksanakan tugas tupoksi dengan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ya, kami harap jangan coba-coba ada oknum yang bermain di sana untuk melindungi. Ya, yang jelas dugaan penipuan dan pemalsuan data seperti itu. Propam sesuai dengan pelaporan pelapor ya terhadap klien kami Pak Budi, dan juga ada beberapa nama terkait soal pemalsuan keterangan data palsu yang dimasukkan di dalam akta notaril dan SK Kemenkumham yang memang kami sedang lakukan proses pelaporan di Bareskrim tadi seperti itu. Alhamdulillah di unit Propam sudah diterima ya semua pengaduan resmi kami ya, laporan Propam kami ya sudah diterima oleh Propam, dan lanjut nanti dalam proses strukturalnya ke Wasidik. Wasidik akan memanggil pihak-pihak ya termasuk kami, dan kemungkinan hari Rabu besok lusa seperti itu. Pribadi itu kita nggak tahu betul ya Pak Waketum ya, Pak Budi, kami nggak ada urusan dengan soal pribadinya dia ya. Yang kami persoalkan karena akibat tindakan perbuatannya yang memalsukan, yang diduga memalsukan, oke? Ya, akta notaris dan SK Kemenkumham organisasi advokat PAI. Ini soal marwah kehormatan yang dilakukan, yang dicoreng, bahkan sudah dilakukan perbuatan tersebut oleh siapa? Oleh pihak saudara Pablo Putra Benu dan kawan-kawan seperti itu. Itu poinnya.